Hai semua, kali ini di perkuliahan Theories of Developmental Psychology, kita bahas teori mengenai bagaimana perkembangan persepsi terjadi menurut Eleanor Gibson. Untuk mengenal asumsi dasar tentang teori tersebut, kalian bisa baca halaman 379 sampai 387 di buku utama kita. Lalu mengenai elemen penting dalam perkembangan persepsi, yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian atau attention, kalian bisa baca khususnya halaman 386 sampai 389. Di bagian ini membahas bagaimana attention adalah bahan dasar untuk perkembangan elemen penting yang lain, yaitu affordances. Tidak kalah penting untuk dibaca dengan teliti juga adalah bagian mechanisms of development pada halaman 396. Dalam diskusi mengenai perkembangan persepsi, ada elemen dalam teori Eleanor Gibson yang benar-benar perlu kita pahami, yaitu tentang affordances. Untuk membantu kalian memahami mengenai affordances, ada 2 video yang bisa membantu menjelaskannya. Links untuk kedua video tersebut terlampir di slide ini. Video pertama untuk ditonton adalah yang berjudul The Microscope, Babies on the Brink. Video ini membahas tentang bagaimana perkembangan persepsi dapat diukur melalui eksperimen yang dirancang oleh Gibson. Eksperimen klasik ini disebut The Visual Cliff Experiment. Di dunia psikologi perkembangan, eksperimen ini banyak digunakan atau dikembangkan untuk kegunaan memahami masalah lain. Di video ini khususnya untuk mencari tahu apakah betul sebuah ketakutan akan ketinggian atau fear of heights itu hal yang dapat didapat dari bayi, khususnya pada waktu berkembangnya kemampuan untuk duduk, merangkak, dan jalan. Video ini membantu kita untuk dapat beberapa poin insight atau tambahan wawasan mengenai perkembangan persepsi. Salah satunya bahwa masa kanak-kanak atau childhood adalah periode di mana seseorang banyak mendapatkan pelajaran atau pengetahuan tentang dunia yang didukung oleh apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, dan lain sebagainya. Poin insight yang kedua terkait dengan poin pertama. Perkembangan pada dimensi fisik, khususnya motorik, berperan penting dalam munculnya affordances. Lalu yang ketiga adalah hasil refleksi kalau kita mengingat diskusi yang biasanya dimuat di kelas Introduction to Psychology mengenai sensasi dan persepsi. Bahwa perkembangan kognitif bisa melalui 2 proses, top-down processing atau bottom-up processing. Semakin bayi berinteraksi dengan sebuah objek, semakin banyak properti atau detail tentang objek tersebut yang didapat oleh bayi. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia akan berinteraksi dengan objek tersebut di kesempatan selanjutnya. Misalnya, di umur 5 bulan, dengan si ibu sering memberikan bola sebagai objek main bayinya, dari pertama kalinya si bayi lihat bola dan terkesan clueless apa yang bisa dilakukan dengan bola tersebut, sampai dia tahu bahwa bola kalau dipegang rasanya ada yang empuk tapi ada juga yang agak keras, bisa berwarna-warni, kalau disentuh bisa menggelinding. Ternyata objek bundar ini punya nama, namanya bola. Bisa kebayangkan ya bagaimana pengetahuan bayi ini tentang bola akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Dari proses seperti inilah asal muasal pengetahuan kita semua tentang dunia, dari sensasi dan persepsi. Nah, sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan affordances dan perannya dalam perkembangan manusia? Jadi intinya, affordances adalah segala macam kemungkinan yang dapat kita lakukan terhadap sebuah objek, kejadian, atau pengalaman. Contoh tentang perbedaan affordances seorang bayi dan dewasa dimuat di video kedua yang berjudul Affordances and Behavior Setting. Salah satu contohnya adalah bayi yang bernama Bennett yang terlihat berinteraksi dengan sebuah kursi. Karena perkembangan motorik yang sedemikian rupa, Bennett bisa melakukan beberapa hal terhadap kursi. Dipanjat, dijadikan tempat untuk bermain merangkak, dan sembunyi. Ini berbeda dengan individu yang sudah dewasa. Affordances dia terhadap kursi adalah untuk membantu dia supaya bisa menjangkau bola lampu yang perlu diganti, atau sebagai tempat duduk supaya bisa melakukan hobinya, yaitu membaca. Ada satu poin insight yang bisa kita dapat dari video kedua.
yaitu pentingnya untuk memberi stimulus untuk berkembangnya macam-macam keterampilan motorik, kognitif, sosial, dan emosi yang baik. Banyak buku mengenai psikologi perkembangan yang memberi contoh mengenai affordances dari stimulus yang sifatnya di lingkungan fisik atau dari lingkungan fisik. Kalau contoh lain yang dimuat di video kedua adalah anak-anak yang berada di lingkungan terbuka. Lingkungan seperti ini dapat membuat mereka untuk berlari dan eksplor atau bermain di alam bebas. Dari stimulus ini, anak bisa tahu, oh ternyata ada berbagai macam serangga yang berhuni di rumput liar. Tanaman itu bentuknya macam-macamnya seperti apa aja ya, baunya seperti apa, warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa perkembangan persepsi dan komponen affordances tidak hanya terjadi di masa kanak-kanak saja. Untuk tugas kelompok terkait GSLC materi Gibson's Theory of Perceptual Development, berikut soal yang perlu dikerjakan dalam kelompok. Beri 2 contoh lainnya tentang affordances yang terjadi dari lingkungan sosial. Jadi yang dimaksud adalah beri contoh munculnya 2 keterampilan sosial yang adalah hasil dari stimulus lingkungan sosial. Untuk contoh yang diberikan boleh dari rentang usia mana saja, masa bayi, batita, balita, remaja, maupun dewasa.